dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, hari ini kita tengah membahas bagaimana menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaharui diri. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dasar adalah dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Kita akan dengarkan tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Memang Bugis Makassar ya Pak Ustadz? ini memang Bugis. Orang Makassar itu semangat. Bugis Makassar ini Luar biasa. Pak. Coba hati-hati kalau terlalu semangat kepalanya teman. Yang di depannya kedorong. Iya. Pak Ustadz, kita lanjutkan Pak Ustadz. Setelah puasa Ramadan apalagi yang harus kita perbaiki? Dengar dakwah. Dengar dakwah. Ya, ibu-ibu selama Ramadan ini, di luar Ramadan barangkali jangan dengar dakwanya sekali-sekali, sekali seminggu ya. Kalau Ramadan sebaiknya ketika ibu masak dengar dakwah. Ya kan? Ketika ibu nunggu anak di kendaraan, jemput anak sekolah, kan enggak begitu keluar langsung kita datang juga. Kadangkala kita menunggu di mobil. Dengar dakwah. Selain dengar dakwah, dengar pengajian. Itu karena waktunya ringkas kan. Yang ketiga, ibu-ibu harus tingkatkan kualitas ibadah. Ramadan ini evaluasi kualitas sholat kita. Sudah bagus sholatnya Ustadz, tambah sunnah-sunnah. Tarawihnya diperbaiki, witirnya, sholat tarawihnya diperbaiki, witirnya, sholat sunnah rawatibnya. Itu diperbaiki semua. Ya, ibadah-ibadah kita sempurnakan. Kalau selama ini wuduknya ala kadarnya, wuduk sambil menyanyi. Enggak. Wuduk Quran dari jari ke siku. Ya toh, selama ini ibu praktekkan kan siku ke jari. Iya lagi, bener. Pak Ustadz kok perhatiin Iya sih? karena saya tahu semua ini modelnya ini. Ya kan? Nah, basuh kaki sempurnakan ibu. Basuh kakinya sempurnakan. Jangan cuma begini. Ketawa karena bayangkan sih semua ini kan. Kayak gitu ya Bu? Sempurnakan. Sempurnakan ibu. Pakai kudung. Caranya dirapikan. Kudung di rumah bisa jadi mahal. Bisa jadi eksklusif. Tapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Tipis. Ada lagi lubang-lubangnya. Ada banyak saya lihat begitu ibu-ibu tidak memenuhi syarat. Memang mahal, mewah. Tapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Kelihatan kulitnya. Itu batal sholatnya orang begitu. Maka Ramadan perbaiki semua tata cara sholat kita. Dan itu hanya bisa kita tahu kalau kita punya ilmu. Makanya kemarin kita bahas. Masuk Ramadan perbaharui pengetahuan ilmu kita. Nah, sudah itu ibu dengar ceramah sempurnakan ibadah. Apalagi bu yang kita lakukan berteman dengan orang-orang soleh. Karena kalau ibu berteman dengan tukang gosip, lambat laun ibu pasti tertular tukang gosip. Bawa ya Pak Ustadz? Yanu. Yanu? Oh? Tahu nggak sih? Ini? Yanu. Yadu lagi. Pasti minimal ibu mendengar. Minimal ibu mendengar. Lama-lama membenarkan. Iya. Berikutnya karena ibu membenarkan pergi ke tetangga. Yanu. Oh nyampein lagi ya. Itu. Maka kalau ibu berteman dengan orang-orang tukang gosip, hedon, pamer-pamer, sombong, ibu akan ketular. Maka Ramadan ini bu, hindari teman yang bisa membuat kita jauh dari agama. Ya, saya istri saya, ndak usah kau ikut anu sayangku. Arisan, kenapa? Kau dengar ceramah 30 menit, 2 jam gosip. Dan itu jeleknya majelis taklim, siapa duluan pulang, dialah menjadi korban penggosipan. Kau ketawa jadi korban gosip. Iya tuh. Maka ibu yang perlu ibu-ibu masuki majelis-majelis yang betul-betul mengajak kepada kebaikan. Majelis yang membuat kita hedon, pamer-pamer, semua mau dipamer. Hari itu saya lihat di medsos, mas ini semua, mas semua. Ternyata semprotan. Ya toh, maka Ramadan ini
Pilih teman-teman orang yang soleh. Ada kan lagunya dulu itu apa itu? Tombo Ati. Tombo ati. Ada 5 perkaranya. Ada di antaranya berteman dengan orang-orang Soleh. You understand? Yes. Thank you very much. Wah, sedap. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu berhasil memperbaiki dan memperbaharui iman kita ya Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sahabat dasar seperti yang kami janjikan tadi, sekarang saatnya nih Pak Ustadz, jamaah yang hadir mau bertanya langsung kepada Ustadz. Boleh ya Pak Silakan. Ustadz? Mana yang mau bertanya? Silakan dari sebelah sini dulu. Boleh Ibu berdiri dan maju ke depan. Dan jawabannya. Ya. Enggak ya. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenankan nama saya Tina. Saya Tinggal, tanggal lahir, Nanti alamat, Pak Ustaz, nanti saya alamat. Pak Ustaz. Alamat di Tamalan Rea. sebelah kanan rumah. Pak Ustadz Ada kenapa jadi masjid, kayak Pak petugas Ustadz. kelurahan? Petugas survei. Survei nih, Ya, jangan-jangan. silakan bertanya Ibu. Kami dari pimpinan anak cabang Muslimat NU Tamalan Rea Makassar. Kami sangat tertarik sekali dengan apa yang telah Pak Ustaz sampaikan. Apalagi saya saat ini berada di depan Pak Ustaz. Selama ini kan selalu melihatnya dilihat di TikTok. Saya jadi terpesona. Aduh, saya terharu Ibu. Aduh. Seperti tadi Pak Ustaz telah sampaikan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan pengampunan dan bulan penuh dengan perubahan. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustaz, gimana sih, apa sih caranya kita kalau kita sudah ingin melakukan perubahan, tetapi sangat sulit untuk berubah. Apalagi kita telah lakukan di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita harus melakukan ruqyah gitu? Terima Ruqyah? kasih Pak Ustaz, ruqyah. Oh ruqyah. Ruqyah, iya. Apa kan biasanya kan kita lakukan gitu kalau Oke. orang-orang kita kalau sudah melakukan apa-apa. Udah dilakukan semua cara, tapi kok nggak berat banget untuk berubah begitu ya? Biasanya ada orang mengatakan bahwa ruqyah aja dulu di ruqyah oke. gitu, iya. Begitu Oke, barangkali pertanyaan terima saya, Pak kasih. Ustaz. Terima kasih, Karena Pak Ibu Ustaz. bertanya, saya berikan hadiah kepada Mas. Sana. Oh, terbalik. Bukan ke sini. Terima kasih Pak Ustaz. Ini gajah Pak Ustadz, Dodo. tangannya udah maju tuh Pak Ustadz. Nusantara Tarik lagi, Pak kembang. Ini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Peta. Iya, betul. Pulau Kalimantan, Iya. Sulawesi, Makassar Maluku. di mana, Pak Ustaz? Makassar ada di Oh, sini. Makassar ada di situ Pak Amerika Ustaz. di mana, Pak Ustaz? Oh, Apa iya. maksudnya ini gambar-gambar Ibu? Bahwa ini sarung gajah duduk adalah cinta Nusantara. Mantap. Kasih Terima kasih, hadiah Pak Ustaz. karena Ibu pengagum saya. Oke, Saya terima temannya kasih Pak Ustaz Ibu. di TikTok. Apa tadi pertanyaannya? Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi sudah melakukan banyak usaha tapi susah banget untuk perbarui. Apa harus ruqyah Ibu, sekalian? hidayah itu bukan dari ustadz. Hidayah itu datang dari Allah. Kalau kita sudah lakukan, maka kita berdoa kepada Allah. Misal Ibu toh, kita ini keras hati. Keras hati kenapa? Dinasehatin suami selalu lawan. Itu perempuan kan begitu. Gitu Pak Ustadz biasanya. Kalau kita laki-laki salah kan langsung, oh iya saya salah, minta maaf saya dek. Laki-laki begitu. Kalau Kalau perempuan, lari dung 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 dung, minta maaf. Oh, dia minta maaf juga tapi Keliling dulu ya Pak Ustadz. Kalau laki-laki kan salah maaf. Ya toh? Kalau Kalau perempuan? istri, waduh minta maaf. Itu namanya keras hati. Nah kalau keras hati begitu perlu pertolongan dari Allah. Maka kita ya Allah lembutkan hatiku. Berikan hidayah ya Allah. Saya capek punya dicap sebagai istri kepala batu. Saya capek dimaki-maki sama mertua saya. Ya Allah berikan saya hidayah. Tapi itu ibu bisa dapat hidayah kalau ibu tulus. Kalau ibu tidak tulus berdoa ya Allah. Mudah-mudahan saya taat dalam suamiku. Tapi dalam hatimu kulawan nanti. Tidak bakal. Maka supaya dapat hidayah ibu tulus dulu. Tulus dalam beribadah. Itulah disebut innamal a'malu binniat. Iya. Kalau puasanya cari muka pasti tetap begitu-begitu dia. Makanya kita ketika ke sholat ada doa yang selalu kita minta. Dalam sholat kita, dalam doa kita. Inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selalu kita baca, kok tidak bisa terimplementasi karena cepat sekali caramu baca. Ini surat Tuhan surga mahyaya wa mamati Allahu Akbar. Kadang-kadang pikiran juga jalan-jalan Pak Ustadz. Iya. Maka untuk mendapat hidayah ikhlas dulu beribadah. Ini puasa. Tujuannya apa? Melembutkan kembali hati. Hati ini penting karena ditulis sudah habis. Habis sudah Pak. Wah, jangan dong Pak Ustadz. Ada habis Tiba-tiba ditulis. lagi enak jalan dengerin, tiba-tiba ngerem tangan ditarik nih rem tangannya. Aduh, tapi nanti diteruskan lagi ya Pak Ustadz ya. Lanjut lagi setelah Yang satu ini, makanya satu. jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.